Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Pisela dari kelompok 6 yang beranggotakan Ovilia Putri dan Nabila Rahmawati. Di video kali ini saya akan mengevaluasi pendekatan pada proyek UTS sebelumnya yang menggunakan model decision tree. Lalu di sini saya akan menggunakan pendekatan model lain yaitu random forest dan melakukan evaluasi kinerjanya dengan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan event score. Pertama-tama saya akan menunjukkan gambar atau visualisasi dari model machine learning yang kami gunakan, yaitu random forest. Nah, di sini sudah ada contoh dari model random forest. Di sini ada datasetnya, yang bagiannya ada model decision tree atau pohon keputusan. Di sini ada decision tree 1, 2, dan 3. Algoritma random forest membangun banyak decision tree atau pohon keputusan yang berbeda dari dataset lainnya. Setiap pohon keputusan dilatih pada subset data yang berbeda menggunakan teknik bagging, yaitu pemilihan data secara acak dengan penggantian. Selain itu, fitur-fitur yang digunakan untuk membagi cabang pada setiap pohon juga dipilih secara acak. Masing-masing dari decision tree atau pohon ini menghasilkan prediksi yang disebut result 1, result 2, dan result n. Lalu ada penggabungan hasil untuk menentukan hasil akhirnya. Setelah itu, terakhir ada final result-nya, yaitu kombinasi dari hasil dari semua pohon 3 ini yang akan menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan menggunakan satu pohon keputusan saja. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan dari model yang kami gunakan, yaitu model decision tree. Baiklah, saya Ovilia Putri. Saya akan menjelaskan model yang dipakai decision tree. Di sini kita masuk dulu. Nah, ini modelnya. Berdasarkan hasil evaluasi model prediksi tingkat depresi menggunakan algoritma decision tree, diperoleh metrik yang menunjukkan performa yang sangat baik. Dengan akurasi mencapai 97%, model ini berhasil mengklasifikasikan data dengan tepat. Baik untuk kelas depresi label 1 maupun non-depresi label 0. Kemudian precision untuk kelas 0 adalah 0,94, sementara untuk kelas 1 mencapai 100, menunjukkan bahwa model sangat akurasi dalam mengidentifikasi individu yang tidak mengalami depresi. Kemudian recall untuk kelas 0 adalah 100 yang berarti semua individu yang sebenarnya tidak mengalami depresi berhasil terdeteksi. Sedangkan recall untuk kelas 1 adalah 0,94, menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang mengalami depresi juga teridentifikasi dengan baik. F1 score yang menunjukkan rata-rata harmonis dari precision dan recall mencapai 0,97 untuk kedua kelas. Kemudian menandakan keseimbangan yang baik antara keduanya secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa model decision tree yang digunakan dalam penelitian ini cukup efektif untuk memprediksi tingkat depresi pada dataset. Di sini
saya akan menjelaskan atau membandingkan antara model yang sebelumnya, yaitu saya memakai random forest. Yang pertama itu ada akurasi. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 67,42%. Akurasi dihitung sebagai jumlah prediksi benar dibagi dengan total jumlah data. Namun, akurasi tidak selalu mencerminkan performa yang baik, terutama jika data tidak seimbang. Selanjutnya ada precision. Precision ini proporsi prediksi positif yang benar. Misalnya dari precision untuk kelas 0, precisionnya adalah 0,69. Selanjutnya, recall, proporsi data positif yang benar-benar berhasil diprediksi. Misalnya untuk kelas 1, recall-nya adalah 0,72. Selanjutnya ada F1 score, yaitu harmonic mean dari precision dan recall, memberikan gambaran menyeluruh tentang performa model untuk setiap kelas. Misalnya, F1 score untuk kelas 0 adalah 0,66. Yang ketiga ada Markov FG, average, macro average, yaitu rata-rata precision, recall, dan F1 score di semua kelas tanpa mempertimbangkan proporsi sampel dalam setiap kelas. Nilainya adalah 0,67. Lalu yang keempat ada weighted average. Rata-rata precisionnya ada recall dan F1 score di semua kelas dengan memperhitungkan jumlah sampel support. Nilainya juga adalah 0,67. Arti model ini memiliki performa yang cukup seimbang antara dua kelas 0 dan 1. Recall lebih tinggi untuk kelas 1 yaitu 0,72. Lalu dibandingkan dengan kelas 0 yaitu 0,63. Artinya, model lebih baik dalam mengenali sampel positif. Dengan akurasi dan F1 score sekitar 67%. Model ini mungkin membutuhkan optimal lebih lanjut seperti pemilihan fitur atau penyesuaian data. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.